Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kelas ajar pimpin berdoa terlebih dahulu. Saya berdoa. Baik Anda semua, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti Anda semua dapat memahami konsep dari jarak titik ke titik. Dan yang kedua, nanti diharapkan Anda semua dapat memahami operasi dalam operasi jarak titik ke titik, di mana jarak titik ke titik merupakan materi dari dimensi ya. Baik. Sebelumnya Anda semua sudah mengetahui tentang materi jarak titik ke titik? Belum ya? Oke. Jadi materi jarak titik ke titik itu kalau dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita di dunia nyata ini itu sangat berguna. Kenapa berguna saya bilang? Karena jarak titik ke titik itu dapat mengukur jarak benda dari satu benda ke benda yang lain. Contoh seperti di sini ada dua jangkauan pada tahu jangkauan ya, kita PLN tahu. Nah kemudian di sini ada rumah. Nah ini bagaimana kita mengukur kalau seandainya kita ingin mengetahui jarak kedua jangkauan ini dengan rumah tersebut? Nah itu untuk mencari ya, untuk mengetahui jaraknya itu menggunakan materi dari jarak titik ke titik. Oke. Nah sebelum kita masuk ke materi, Anda semua apakah tahu kita bangun ini? Ya tahu. Ada tahu? Apa namanya? Itu merupakan bangunan apa namanya? Bangunan dua. Nah, jadi materi kita yang kemarin dimensi 3 penjelasan tentang definisi dari dimensi 3, di mana dimensi 3 merupakan materi yang membahas tentang dari bangun dua. Apa itu bangun dua? Ada bangun fungsi datar, bangun fungsi lampu, dan bangun ruang yang lainnya. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi jarak titik ke titik.
Oke, perhatikan ada semua. Nah, kita hari ini memasuki materi jarak titik ke titik, di mana materi jarak titik ke titik ini berkaitan dengan teorema Pythagoras. Karena apa? Karena kita akan bermain dengan segitiga siku. Nah, di mana rumusnya yang dilakukan yaitu bentuk umumnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, di sini contoh di mana soalnya itu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH memiliki rusuk A cm. Tentukan yang pertama jarak titik C ke titik F, dan yang kedua tentukan jarak titik E ke titik C. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika melihat soal seperti ini, pahami terlebih dahulu soalnya. Apa yang diminta? Apa yang diketahui? Apa yang diminta? Nah, soalnya diketahui sebuah kubus ABCD EFGH. Langkah pertama, Anda harus membuat terlebih dahulu kubusnya. Kubus apa itu? ABC, D, E, F, G. Nah, setelah membuat ini sudah selesai, maka kita fokus ke pertanyaan yang pertama. Apa yang diminta? Tentukan jarak titik C ke titik F, titik C ke titik F. Nah, titik C ke titik F. Oke. Nah, coba Anda perhatikan. Ketika sudah tergambar garis C ke F, apakah sudah terbentuk gambar dalam kubus tersebut? Sudah ya? Gimana prinsipnya? Ya. Nah, setelah itu kita buat apa yang diketahui? Gimana yang diketahui rusuknya yaitu A sentimeter. Nah, setelah tergambar nih bentuk segitiganya dalam kubus tersebut, nah agar Anda lebih mudah mengerjakannya, kita keluarkan gambar segitiganya, ya. Kita keluarkan segi B, C, E. Oke, sini A sentimeter, ini A sentimeter. Segitiganya mana? C ke F. Ya. Oke. Kita kembali ke rumus di awal ini. Nah, C kuadrat sama dengan ABC kuadrat ditambah CF kuadrat. Oke, setelah itu kita buat CF kuadrat apa ini? Ditambah CF kuadrat. Oke. Setelah ini kita tentukan nilai B-nya. B berapa ya? A sentimeter. Karena
memiliki pangkat dua atau rendah. B-nya berapa? Sedikit. Nah, karena sudah pangkat 2, maka kita buat hanya pangkat 2. A kuadrat ditambah kuadrat berapa? 2. A kuadrat. Nah, nilai 2A kuadrat akar 2A kuadrat itu sama dengan akar 2 dikali akar 2. Oke. Nah, karena di sini A kuadratnya itu memiliki akar, maka kita dapat operasikan atau interseksi. Berarti A kuadrat dalam akar A kuadrat jadi interseksi, maka dapatnya berapa? A ya, karena A kuadratnya memiliki akar 2, tadi kita memiliki A akar. Jadi kalau A dapat interseksi, maka dapat A akar 2. Jadi dapat diketahui bahwasanya jalan dari titik C ke titik F yaitu akar 2. Ya, apalah diketahui bahwasanya jalan titik C ke titik F yaitu akar 2. Ini kemana apa namanya? Garis apa? Ya benar. Ya benar sisi. Nah, setelah itu kita jawab yang nomor B-nya. Apa yang B banyak? Nah, kita tarik garis yang sama seperti diagonal sisi. Oke, ya. Nah, kalau seandainya kita tarik seperti ini sudah tergambar belum bentuk bangunan yang di dalam rumus tersebut? Belum ya? Belum. Oke. Karena tadi kita sudah mencari nilai dari diagonal sisi ini, maka secara otomatis sisi dan kubus yang lain akan memiliki nilai yang sama. Maka kita dapat tambahkan garis diagonal sisi tadi titik A titik C. Apa maksud tergambar? Bentuk segitiga ya? Ya. Gimana segitiga? Titik A. Ini kan segitiga. Nah, dari berapa nilai ini? 2. Kenapa? Karena titik C yang nilai kedua. Secara otomatis diagonal sisi dari sisi yang lain maka memiliki nilai yang sama. Oke, jadi rusuknya A senti. Nah, dengan cara yang sama kita keluarkan dulu terlebih dahulu segitiganya agar Anda semua dapat mengerjakan soal dengan mudah. Berapa AK-nya? 10 cm. AC-nya? Akar 2. Ya, akar 2. Yang dicari yaitu nilai C ke E-nya. Dengan menggunakan rumus yang sama. F akar AC kuadrat ditambah AE kuadrat. Setelah itu masukkan nilainya. AC kuadrat apa nilainya? AC berapa? Akar 2. Akar 2 kuadrat. AC-nya berapa nilainya? Sentimeter. Jadi apa kan? 2. Oke. A kuadrat itu sama dengan A dikali sama dengan berapa? 2. A dikali sama dengan berapa? A 2. A kuadrat. Kalau perkalian pangkatnya yang jumlahkan. Kalau saya penjumlahan koefisiennya kita jumlahkan. Oke ya. Berarti apakah 2 itu kita buat sebenarnya A kali A. A kali A itu sama dengan A pangkat 2. Nah, akar 2 akan kita uangkan. Kita dapat operasikan. Akarnya hilang menjadi A kali 2. Oke. A kuadrat. F akar 2A ditambah A kuadrat.
2A kuadrat tambah A kuadrat berapa? 2A kuadrat ditambah A kuadrat 3A kuadrat 3A kuadrat. Nah, jadi kalau kita jabarkan angka 3A kuadrat adalah 3 dikali angka A kuadrat, maka dapat hasilnya A kuadrat. Nah, inilah hasil dari titik C ke titik E. Di A ada 3 kuadrat. Oke, ya. Baik, sampai sini apakah Anda mau semua? Oke, untuk membuat pemahaman Anda, usah dari KPD. Nanti apakah ini sudah sesuai dengan kelompok yang ditentukan di minggu sebelumnya? Oke, nanti KPD-nya saya kasih. Nanti kalian tolong kerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Paham ya? Oke, saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soalnya.
Baik, apakah sudah siap semua? Siap? Baik, waktunya sudah habis. Nah, apakah sudah siap semua ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu dari soal yang ada di kitab ini. Nah, sebelumnya ada yang ingin menjawab soal satu? Yang menjawab satu? Ya, Reza. Oke. Oh, perbedaannya. Ayo kita. Langsung jawab aja. Ya, yang lain perhatikan ya, namanya menjaga debat.
Ya, saya jelaskan. Lagi kan daripada kawan semua ya. Jadi kesalpik rumus A B C D E F G H dengan panjang rusuk 4 cm. Ya, 4 cm. Jadi untuk menjawabnya kita melihat pertanyaan. Yang ditanya adalah jarak titik E ke titik T, yaitu titik tengah. Untuk menjawabnya kita perlu membuat fokus terlebih dahulu. Kita buat fokus A B C D E F G H. Untuk mudah mengerjakannya kita keluarkan segitiga yang ada di dalam fokus tersebut yang telah digambar. Nah, kita ingin mengetahui jarak titik E ke titik T. Maka kita masukkan rumusnya. ET sama dengan akar AP pangkat 2 ditambah AE pangkat 2 sama dengan akar 2 dalam kurung akar pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 2 ditambah 16 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan akar 24 ditambah akar 4 dikali 6 sama dengan 2 akar 6 cm. Oke. Apakah sama dengan jawaban lain? Ya. Oke, berarti jawabannya 2 akar 6 cm ya. Jadi perhatikan saja semua, perhatikan. Nah, kalau seperti ini kurang kali ini. Nah, saya bilang, karena kalau akarnya sampai sini doang, baca akar itu cuma punya 4 dengan 2 saja. 16 dia punya akar berarti. Sementara 16 dia seharusnya punya akar rumus yang di atas. Tapi jawabannya berbeda. Kita katakan dulu. Harinya dalam kedua hari ini ya bagus banget. Bagus. Video saya kapan mereka? Sudah kemarin. Video aja. Oke, perhatikan ke depan ya. Semua ya.
Perhatikan ke depan ya. Nah, yang semua kawan. Nomor 2, pada fokus ABCD EFGH, ITS adalah titik dan terletak di perpanjangan AD dengan AD titik 2 DS dengan 2,21. Jika panjang untuk fokus secara 5 cm, jarak TTS ke TTS adalah kawan. Jadi A F masukkan di sini, kemudian titik A ke S kita masukkan juga. Lanjut kedua, bagaimana kita tahu titik A ke F itu adalah 6 per akar 2. Jadi kita masukkan di sini. Kemudian ditambah, sebagaimana kita tahu AS bagi 2 adalah nilainya adalah 9. Jadi kita masukkan. Kemudian cara selanjutnya 6 dikali 2 gimana ini 6 juga, jadi 6 kali 6 adalah 6, oke. Ini kita bisa gambarkan jadi jadwal tambah 9 dikali 9, guysnya 41. Ya, cara selanjutnya 36 dikali 2 adalah 32. Ya kan? Ya. Jadi ini nggak ada yang mau kita kali, mau kita tambahkan, jadi kita tuliskan saja. Aceh. Cara selanjutnya 72 ditambah 81 hasilnya 153. Ya, betul semua. Ya. Selanjutnya hasil kali berapa ya? Oh, 153 dia berasal dari 9 kali 15, ya kan? Jadi kita masukkan ini. Selanjutnya akar 9 dikali akar 11. Jadi hasilnya adalah 3 akar 17 cm. Oke, terima kasih. Siap dulu. Sama? Oke, jadi mungkin sedikit koreksi dulu. Kalau baca ini jangan 36 kali 2, tapi ikutkan sertanya akarnya ya. Dikasih aja. Jadi udah sampai kali hargai gitu kan. Oke, selanjutnya salam nomor 3. Ada yang
jawab? Oke, coba men. Rehan. Bisa. Coba ya.
BCD dengan jarak rusuk AC sama 1 cm, BC sama dengan 4 cm, dan AE sama dengan 2 cm. Jarak dari F ke potongan diagonal alas ABCD adalah titik. Jadi untuk dari jarak titik F ke potongan diagonal alas ABCD adalah cara ada dua. Pertama, cari AC-nya dulu. Carinya A, B pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Kan A, B dan ketahui dua nilainya, jadi taruh 2. BC jaraknya 4, kita taruh sini pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Terus dijumlahkan jadi 20. Jadi cari penjumlahan yang hasilnya 20. Kalian terdapat 4 kali 5, itu baru diikut akar. Akar 4 dikali akar 5. Terus nilai ini diserahkan akar 4 ini. Akar 4 sama dengan 2. Terus akar 5 karena nggak bisa diserahkan, jadi sini akar 5. Tuh setelah keduanya cari FP. Dari sini langsung tulis BP pangkat 2 tambah BF pangkat 2. BP kan jaraknya akar 5, itu akar 5 sini pangkat 2 tambah BF sama ini ke A ini apa yang jaraknya 2. Baru tulis akar 5 tambah di penjumlahan sini 2 akar 2 sama 4. Baru dihitungkan lagi akar 5 tambah 4. Baru jumlahkan dapat 9 akar 9. Terus akar 9 ini sama dengan 3. Sederhana. Nah, jadi jarak titik F ke potongan diagonal alas ABCD yaitu 3 cm. Nah, siap. Kalau sudah dioperasikan, tidak lagi tanda-tandanya. Nah, kemudian ini juga semua nih dinamakan. Nah, ini dicari dari F ke diagonal alasnya. Nah, diagonal alasnya itu titik P. Jadi benar ya. Bahwa bagian yang ini yaitu 3 cm. Benar. Oke. Untuk pelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi ini? Oke, silakan. Oke. Apa kesimpulan hari ini? Jadi kesimpulannya adalah materi jarak titik ke titik adalah materi yang membahas tentang jarak satu benda ke benda yang lain. Oke, boleh ya. Ada kesimpulan lain? Oke, boleh ya. Bahwasanya materi jarak titik ke titik itu untuk mengukur antara titik pada satu dengan titik pada yang lain. Oke, baik Anda semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ke depan kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Oke, sekian untuk hari ini. Semoga kedepannya kalian bisa lebih semangat lagi karena untuk mencapai sesuatu butuh kerja yang kuat atau yang keras. Demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.